Halo puzzle lovers, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Hari ini saya akan bermain puzzle dengan grid yang sangat abstrak ya di sini. Jadi kalau di Penpa nama grid ini adalah Snap Square ya. Dan ini juga baru pertama kalinya saya bermain Snap Square ini. Dan genre puzzle-nya adalah Campsite yang dibuat oleh Prime Whistle selaku pembuat dari puzzle ini. Wow, sangat luar biasa. Dan genre Campsite ini menarik banget sih kalau menurut saya. Jadi di sini kita harus membagi grid ini menjadi beberapa area. Seperti membagi area perkemahan lah. Dan kita harus menempatkan satu tenda pada area tersebut. Jadi sangat tematik banget, sangat menarik banget peraturannya, dan saya sangat menantikan banget untuk melihat logika pada puzzle-nya. Oke, mari kita langsung saja lihat untuk peraturan dari puzzle hari ini. Kalau kalian ingin bermain puzzle juga, kalian bisa cek di deskripsi di bawah. Dan ini ada contoh juga ya untuk memudahkan visualisasinya. Peraturannya adalah bagi grid menjadi tepat 6 wilayah yang masing-masing berisi 9 petak. Wilayah adalah kumpulan petak-petak dengan sisi yang saling terhubung. Kalau contohnya di sini, kita harus membaginya menjadi 3 wilayah dan berisi 8 petak. Dan dia juga harus saling terhubung ya, sisinya pada suatu wilayah tersebut, petak-petaknya. Dia nggak bisa terhubung melalui titik saja gitu. Kayak contohnya petak ini dengan petak ini. Dia harus terhubung dari sisi ke sisi untuk petak-petak yang berada pada wilayahnya. Kemudian, setiap wilayah memiliki tepat satu tenda. Tenda adalah bentuk seperti yang diberikan tanpa rotasi atau refleksi. Jadi, hanya ada satu kombinasi untuk terbentuknya suatu tenda ya, dengan segitiga dan kotak seperti ini. Nggak ada bentuk lain yang memungkinkan untuk menjadi sebuah tenda. Hanya bisa seperti ini saja. Dan kalau kita bisa lihat, setiap wilayah ini dia terdiri dari tepat satu tenda saja. Dan itu mungkin bakal penting untuk cara kita untuk membagi wilayah-wilayah ini. Oke, kemudian angka menunjukkan ada berapa wilayah lainnya yang bukan wilayah dirinya sendiri yang menyentuh sisi petak tersebut. Kayak contohnya 0 di sini dia menyentuh 3 petak ini dan dia menandakan bahwa tidak ada wilayah lainnya yang disentuh oleh petak ini. Kalau 2 di sini dia menyentuh 2 wilayah yang berbeda dari dirinya sendiri. Oke, sekarang kita kembali ke puzzle-nya dan solution checkernya di sini dia menggunakan mode edge ya. Mode edge, kemudian subnormal dan juga style green. Harusnya langsung otomatis sih ketika kita membuka linknya. Oke, dan mari kita mulai. Oke, mungkin di sini saya juga pengen langsung menandakan aja kali ya. Kemungkinan-kemungkinan untuk terbuatnya suatu tenda di sini. Dan ya, dia tuh terbentuk suatu tenda itu dengan suatu baris gak sih? Hanya ada baris-baris tertentu ya yang untuk bisa dibuatnya suatu tenda. Kayak di sini, ini, ya ini juga, ini juga, ini juga, dan ya ini juga ya. Ya di baris ini nggak bakal bisa ada suatu tenda ya. Dan ya di baris ini nggak ada, dan di baris ini nggak ada. Berarti ini totalnya ada 9 tenda pada grid ini. Dan kita harus membagi grid ini menjadi 6 wilayah yang masing-masing berisi satu tenda. Berarti bakal ada 6 tenda dari 9 kemungkinan. Oke. Ya, mungkin ya kita menggunakan warna aja lah ya untuk membagi wilayah-wilayahnya di sini. Ya kayak 0 di sini dia harus tidak menyentuh wilayah lainnya ya di sisi-sisi yang disentuh. Maka ini semua harus berada dalam wilayah yang sama supaya tidak menyentuh wilayah lainnya. Dan 0 di sini juga karena sudah menyentuh hijau di sini dan tidak ada wilayah lainnya, maka dia harus di wilayah hijau juga. Maka ini semua menjadi wilayah hijau. Dan 0 di sini juga sama lagi ya, sudah menyentuh hijau di sini, maka ini juga menjadi hijau. Dan ini juga hijau. Oke. Oke, dan ternyata sekarang langsung terbentuk ya suatu wilayah. Karena ini sudah 9 petak. Dan masing-masing wilayah berisi 9 petak. Maka kita bisa melakukan uh, mulai menarik garisnya untuk membagi wilayahnya. Dan kita sudah mendapatkan satu wilayah. Oke, berarti 0 di sini dia masih sama, ini harus berada dalam wilayah yang sama. Dan sekarang 2 petak ini dia nggak mungkin berada dalam wilayah lainnya ya, karena kita harus mendapatkan suatu wilayah itu 9 petak. Maka 2 petak ini hanya bisa terhubung dengan yang biru. Atau akan terperangkap.
Oke, dan di sini saya akan coba warnakan ini dengan kuning. Oke, dan kuning sini juga nggak bisa terhubung dengan yang biru ya. Karena kalau dia terhubung dengan yang biru, dia bakal terlalu banyak. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita hanya bisa membaginya menjadi 9 wilayah saja. Oke, dan mungkin yang wilayah terakhir di sini kita warnakan dengan pink kali ya. 0 di sini. Hmm. Iya, dan kita sudah punya 4 wilayah berbeda nggak sih di sini? Kita nggak bisa menghubungkan pink dengan kuning atau dengan biru. Dan biru tidak bisa terhubungan dengan kuning tadi karena akan terlalu banyak. Kalau kita menghubungkan pink dengan kuning, karena dia harus terhubung dari sisi ke sisi, dia akan mengambil petak terlalu banyak. Minimal mengambil 2 petak lagi. Dan kalau biru bakal terlalu banyak ya yang diambil wilayahnya. Dan itu kan nggak mungkin. Berarti kita sudah punya 4 wilayah yang berbeda. Kita butuh 2 wilayah lagi. Dan ya petak ini juga warna orange. Untuk petak ini dia juga harus mengambil berada dalam suatu wilayah ya. Maka dia harus keluar seenggaknya mengambil seluruh petak ini. Dan karena dia sudah mengambil 4 petak, dia juga tidak bisa terhubung lagi dengan ungu, kuning, atau biru. Atau dia akan mengambil terlalu banyak. Minimal kalau terhubung dengan ungu, dia harus mengambil 2 petak lagi. Oke. Berarti sekarang kita sudah punya 5 wilayah ya di sini. 5 wilayah berbeda. Kita butuh satu wilayah lagi. Uh. Dan juga, ya, sekarang di sini tidak bisa terbentuk tenda lagi ya, karena ini merupakan 2 wilayah yang berbeda. Dan di sini juga sama, ini merupakan wilayah yang berbeda. Maka kita tersisa 7 kemungkinan lagi untuk membuat tendanya. Hmm. Iya, kayak kayak orange di sini kan dia harus terbentuk suatu tenda ya. Dan dia tidak bisa mengambil kemungkinan tenda lainnya kecuali mengambil petak ini. Karena dia nggak mungkin dong kalau hmm, ya dia kalau mengambil tenda di sini bakal mengambil terlalu banyak ya. Kita harus menghubungkan area sini dengan area sini. Dan itu kan nggak mungkin. Berarti ini bakal selalu diambil oleh orange supaya terbentuk tendanya. Dan biru sudah mendapatkan tenda. Hijau sudah mendapatkan tenda. Oh, oh, oh paham saya. Ah, iya, 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 iya. Wow, ini luar biasa sekali logikanya. Jadi, karena petak ini dan petak ini sudah diambil oleh wilayah pink, dan dia hanya bisa mengambil satu tenda saja. Jadi, karena kita harus membagi menjadi 6 wilayah yang memiliki tepat satu tenda untuk masing-masing wilayah tersebut. Kita nggak mungkin terbentuk dua tenda ini, dua kemungkinan tenda ini nggak mungkin dua-duanya terbentuk suatu tenda lah intinya. Karena kalau misalkan dua-duanya merupakan suatu tenda, dia akan berada dalam wilayah yang sama yaitu pink. Maka hanya bisa ada satu tenda yang terbentuk dari dua kemungkinan ini. Maka kita sudah punya 6 kemungkinan tenda yang mungkin nggak sih? Ini hanya bisa maksimal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka tenda di sini harus terbentuk
dan dia harus diambil oleh wilayah yang terakhir, wilayah keenam. Wow. Ah, ada logika global juga ternyata ya yang bisa didapatkan dari campsite ini. Uh, Luar biasa sekali. Oke, mungkin kita menggunakan warna abu-abu kali ya. Ini masih bisa kelihatan lah ya untuk garisnya. Oke, berarti ini bukan wilayah yang sama dengan wilayah kuning, wilayah abu-abu. Hmm, agak gelap sih untuk melihat ya. Mungkin warna merah. Saya belum menggunakan warna merah ya. Coba kita menggunakan warna merah aja nanti. Oke, dan ya semua tenda harus terbentuk berarti ya sekarang di sini untuk terbentuk 6 tenda. Berarti ini harus diambil oleh kuning untuk terbentuk suatu tenda, dan ini terperangkap, maka ini harus diambil oleh wilayah kuning, dan biru harus kita extend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan sudah selesai sekarang. Nice. Luar biasa sekali untuk pembagian wilayahnya. Kuning harus extend keluar, sehingga mengambil petak ini. Oke, kita harus butuh dua petak lagi untuk wilayah kuning. 3, 4. Dan di atas ini juga cukup terbatas ya untuk petak merah di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 ya, 11 petak. Yang 9-nya harus diambil oleh wilayah merah. Oke, oke, dia kuning nggak mungkin kita extend sampai sini ya. Kalau kita tidak mengambil petak ini, itu bakal ada permasalahan nggak sih? Karena kalau ini merupakan sebuah garis, kuning hanya bisa kita extend untuk mengambil 9 petak, ya harus mengambil 2 petak ini. Dan sekarang dua di sini tidak menyentuh 2 wilayah yang berbeda. Itu kan nggak mungkin. Berarti dia harus mengambil petak ini, dan 2 di sini untuk menyentuh 2 wilayah yang berbeda, maka dia harus menyentuh petak ini dan petak ini. Dan 2 petak ini merupakan wilayah yang berbeda. Nggak mungkin sama ya. Ya berarti petak ini karena hanya bisa diambil oleh kuning, merah, dan ungu, dan merupakan wilayah yang berbeda dengan kuning dan ungu, maka harus merah yang diambil. Nice. Dan berarti petak kuning harus mengambil petak ini. Ups. Oke, ini sudah 9 petak. Di sini 2 masih bisa diambil oleh orange atau ungu ya. Maaf ya kalau saya agak lambat BTW. Oke, oke, tapi ya sekarang merah tidak bisa, merah harus mengambil petak ini nggak sih? Bahkan seluruh petak ini ya. Karena kalau dia tidak mengambil petak ini, kita hanya bisa mencapai maksimal 7 petak saja yang diambil oleh merah. Maka dia harus mengambil petak ini. Dan karena ini terperangkap, maka harus merupakan bagian yang merah. Ini sudah 1, 2, 3, 4, 8, maka harus mengambil satu lagi di sini. Hanya bisa di sini. Dan sekarang areanya sudah selesai. Nice. Petak ini sekarang hanya bisa oleh masuk ke area pink. Oh, dan ini harus terbentuk suatu tenda ya sekarang. Tidak bisa tenda di sini lagi, maka tendanya harus seperti ini. Dan ini menjadi area pink. Nice. Ini nggak bisa dihapus lagi nih. Ya udah ntar dihapus di akhir. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia harus mengambil satu lagi ya. Berarti ada interaksi dengan 2 dan 1 di sini. Coba kita lihat. Iya, petak ini juga nggak bakal pernah diambil oleh ungu ya. Ungu antara mengambil petak ini, atau petak ini. Untuk terhubung dengan sisi ke sisi. Maka sisanya harus diambil oleh orange. Dan karena petak ini harus menyentuh satu wilayah lagi, yaitu petak ungu, berarti antara ada ungu di sini atau ungu di sini.
Maka ini bukan ungu lagi, maka menjadi orange, dan oleh konektivitas harus terhubung di sini. Maka pink hanya bisa di sini. Wow, bahkan sampai akhir ada permasalahan konektivitas juga ya untuk puzzle-nya. Luar biasa sekali puzzle konstruksi dari puzzle ini. Dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video solve saya untuk campsite. Wow, puzzle dengan konstruksi yang luar biasa banget sih. Jadi puzzle ini benar-benar cocok banget sih kalau menurut saya menjadi introduction puzzle-nya ya dari genre campsite ini. Karena sangat menunjukkan banget logika-logika dasarnya pada genre campsite. Kayak ya kita harus benar-benar melihat kemungkinannya ya, kemungkinan untuk kita bisa membuat sebuah 6 wilayah, kemungkinan untuk membuat tepat 6 tenda yang berada pada gridnya, dan juga ada logika konektivitas lah untuk bagaimana kita membagi grid-grid ini menjadi sebuah wilayah puzzle dengan konstruksi yang sangat luar biasa. Keren-keren. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.